Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di Museum Sono Budoyo, Yogyakarta. Sebelum kita memulai video kali ini, alangkah baiknya untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Museum Sono Budoyo ini adalah museum budaya yang ada di Yogyakarta yang memiliki koleksi benda-benda bersejarah dari Jawa, Bali, dan lainnya. Museum ini berdiri pada tahun 1935, tepatnya pada tanggal 6 November 1935. Artinya museum ini sudah ada sejak sebelum kemerdekaan Indonesia. Museum ini juga pernah hancur ketika dibom oleh tentara Belanda pada tahun 1945. Nah, letak museum ini berada di sebelah utara alun-alun Keraton Yogyakarta. Jadi sangat dekat sekali dengan Malioboro. Nah, ini kita sudah sampai di museumnya. Kita parkir terlebih dahulu. Nah, ini suasana tempat parkirnya. Cukup untuk menampung beberapa mobil ya, cukup luas. Dan sebelum kita masuk, kita harus membeli tiketnya terlebih dahulu seharga Rp10.000 per orang. Nah, kita masuk ke museumnya terlebih dahulu. Kita melewati gerbang Museum Sono Budoyo. Sebelah kanan dan kiri halaman museum terdapat meriam peninggalan zaman dulu ya. Nah, ketika kamu masuk, kamu akan diberitahu peraturan yang ada di museum ini. Nah, untuk koleksi pertama yang ditampilkan adalah gamelan peninggalan zaman dulu ya. Nah, untuk ruang selanjutnya adalah ruang Bali, yaitu berisi koleksi-koleksi dari Pulau Bali ya. Nah, kita sudah masuk ke ruang Bali. Nah, di sini ada arca-arca ya, atau patung-patung zaman dulu ya. Saya tidak terlalu hafal namanya karena memang nggak familiar dengan patung-patung yang dikoleksi di sana Budoyo.
Nah, di sini ada gayung ya, gayung zaman dulu, mungkin dari kerajaan ya, karena bentuknya sangat bagus. Kita lanjut ke gedung selanjutnya ya. Oh ya, di sini juga menjadi tempat untuk foto-foto dengan pakaian adat ya. Jadi kalau kamu mau foto dengan pakaian adat, kamu bisa juga datang ke Museum Sono Budoyo. Nah, ini gedung baru dari Sono Budoyo ya. Saya juga baru pertama kali memasuki gedung baru ini. Nah, gedungnya sudah modern ya. Di sini kamu akan dijelaskan dulu bahwa ketika nanti melihat koleksi-koleksi yang ada di sini, dilarang untuk melewatin garis yang ada di lantai. Nah, karena kalau kamu lewati garis itu, alarm akan berbunyi. Nah, ini adalah koleksi alat-alat transportasi zaman dulu ya. Ada sepeda, kemudian ada dokar ya, kemudian ini ada kereta kuda, becak, dan juga tandu ya. Ini biasanya untuk mengangkat raja ya, nanti dipikul sama prajurit-prajuritnya, jadi rajanya duduk di situ. Kayak di film-film Cina zaman dulu lah. Nah, ini bentuk-bentuk tandu. Nah, ini kereta api zaman dulu. Dan juga ada tampilan digital ya, menggunakan TV touchscreen. Kalian kalau kesini coba dieksplor saja. Kita lanjut ke koleksi berikutnya, yaitu tempat peralatan perjamuan ya. Di Sono Budoyo ini, koleksi perjamuan ini dibeli lampu ya, sehingga tampak lebih menarik.
Oke, kita naik ke lantai berikutnya. Nah, koleksi selanjutnya adalah koleksi peralatan atau benda-benda yang digunakan untuk pertunjukan ya. Ada pertunjukan wayang, tari, musik, dan banyak banget lah. Kamu bisa cek di sini. Bisa lihat koleksinya di Sono Budoyo. Nah, ini koleksi alat musik zaman dulu ya. Nih ada pemutar piringan, wah klasik banget pokoknya. Ada juga uang-uangnya zaman dulu itu gambarnya wayang ya, jadi ini uang zaman Belanda mungkin, gambarnya wayang. Nah ada juga koleksi topeng-topeng. Karena anak saya agak takut kali ketika melihat topeng-topeng yang ada di sini, karena beberapa itu tampilannya cukup menyeramkan. Ada juga topeng yang berbentuk burung dengan paruh yang sangat panjang. Dan ini wayang-wayangnya, termasuk ada wayang orang Eropa ya. Nah ini patung-patung penari ya. Nah di sini ada piramida. Piramida ini isinya adalah koleksi topeng-topeng. Nah kamu bisa lihat sendiri koleksinya. Ada yang menyeramkan ini nih. Ini menyeramkan nih. Matanya, giginya, kumisnya. Serem lah. Yang ini tuh bentuk apa ya, kayak anjing atau apa ya, nggak tahu saya. Yang ini malah kayak ketawa topengnya. Nah yang ini bentuknya agak unik karena mulutnya itu ke bawah, mungkin dia bisa buka nutup. Ada juga koleksi wayang yang wajahnya ini seperti wajah-wajah dari bangsa Arab ya. Nah ini adalah alat musik yang digunakan untuk pertunjukan, biasanya digunakan untuk wayang. Nah ada juga wayang-wayang dari Tionghoa ya, bentuknya warna-warni ya. Nah kita lanjut ke lantai berikutnya. Di lantai ini kamu akan melihat keris dan senjata yang digunakan pada zaman dahulu ya. Nah ini koleksi keris-kerisnya bagus-bagus.
Nah, ini koleksi keris yang menurut saya paling menarik karena ukirannya itu berbentuk naga dan sangat detail sekali. Nah, kalau yang agak besar itu biasanya keris Bali ya. Nah, ini keris betok, kita jarang sekali melihatnya ya. Yang hitam ini agak serem ya bentuknya ya. Keris Lot 13. Nah, ini adalah koleksi contoh pegangan keris ya. Nah, ini keris yang belum dipasang, pegangannya masih belum dirakit. Ada juga semacam pedang ya atau golok ya. Nah, di sini juga ada video yang menceritakan tentang keris. Nah, ini pedang-pedang zaman dulu ya. Bentuknya seperti ini. Nah, selain itu juga ada alat panah ya. Ini alat panahnya berbagai bentuk. Di sini juga ada keris yang seperti kipas. Ini pakaian-pakaian yang digunakan masyarakat Jawa zaman dulu ya. Nah, di sini ada juga miniatur meriam. Nah, ini adalah koleksi mata tombak ya. Berbagai macam bentuk. Dan yang sini adalah tombak yang sudah dirakit dengan tongkatnya. Nah, itu mata tombaknya ada yang kayak kipas ya. Ini adalah koleksi kain-kain dari Jawa ya. Ada kain tenun, kemudian kain batik. Nah, ini yang untuk mengecap batik ya. Jadi kalau alat batik cap zaman dulu kayak gini. Saya nggak ngerti ngecapnya apakah satu-satu atau seperti apa, kurang tahu ya. Nah, ini koleksi kain-kainnya, kain batik atau motif batik yang ada di Jawa. Nah, ini simbahnya ini sedang membatik, kasihan udah lama nggak selesai-selesai batiknya. Nah, ini ada naskah-naskah kuno ya. Saya juga tidak memahami isinya apa.
dan kita nggak boleh menyentuhnya ya, kalau sobek nanti ya sangat disayangkan ya. Ini ada cermin-cermin zaman dahulu. Ini adalah tempat wastra busana atau pakaian zaman dulu ya, pakaian Jawa. Nah, ini koleksi batik lagi. Nah, ini koleksi batik yang belum pernah saya lihat ya, kain batik gerompol. Yang selanjutnya adalah wahana interaktif. Kamu harus melewati semacam lorong dulu untuk menuju wahana interaktif di Sono Budoyo. Nah, di sini itu ada semacam mini bioskopnya ya, yang menceritakan tentang cerita-cerita Jawa atau sejarah Mataram. Nah, ini sebenarnya bisa nyala, nanti kita akan tunjukkan kalau nyala seperti apa. Sebelumnya kita lihat dulu bioskopnya. Bioskopnya di sini cukup unik ya. Nah, diberi nama Lorong Waktu karena kita akan melihat atau kembali ke masa lalu untuk melihat sejarah yang ada di tanah Jawa. Nah, ini adalah proses pembangunan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah, ini yang saya sampaikan tadi sudah menyala. Di sini dia menceritakan tentang Aji Saka ya. Aji Saka itu yang menulis Hanacaraka atau Bono Coroko Doto Solo Mogo Botongo Podo Joyonyo. Nah, untuk selanjutnya adalah koleksinya kapal yang bisa bergerak ya. Mungkin dikasih motor elektrik di belakangnya. Selanjutnya area jemparingan atau panahan tradisional Jawa ya. Tapi di sini bukan panah tradisional yang digunakan, tapi panah digital atau semacam game. Nah, kamu bisa mencoba permainan ini, tapi ya antriannya cukup panjang ya. Nah, di sini juga kamu bisa dancing ya. Nah, untuk yang putih ini adalah Sumbu Filosofi Yogyakarta, di mana ada semacam garis lurus yang menghubungkan antara Merapi, Tugu Golong Gilik, Keraton Yogyakarta, dan Taman Sari. Nah, selanjutnya adalah semacam game gamelan ya. Jadi kamu harus mengikuti lampu-lampu atau lampu yang bergerak mana yang harus kita sentuh. Mungkin itu saja perjalanan kali ini kita di Museum Sono Budoyo. Semoga dapat menginspirasi teman-teman. Sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.